Assalamualaikum Dr. Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Alhamdulillah terhubung kita. Dok, ini banyak yang bikin kita garuk-garuk kepala pekan ini. Pertama, urusan otoritas Palestina yang nampaknya menggebuk para demonstran walaupun bukan di Gaza tapi di bumi Palestina itu sendiri, Ramallah. Apa yang dokter lihat? Sementara tahu-tahu ndak ada angin, ndak ada hujan walaupun sudah ditentang oleh Menteri Luar Negeri, nampaknya Prabowo membuat sebuah keputusan merelokasi atau menarik warga Gaza. Tak tanggung-tanggung tahap 1.000, entah tahap 2-nya berapa nih. Apakah ini ada hubungannya dengan resiprokal masalah perdagangan? Entah bagaimana. Apa yang Dr. Sarbini lihat? MUI sudah menentang urusan yang satu ini. Nampaknya ini menimbulkan perbincangan sendiri di tengah-tengah gejolak yang sudah lebih dari 50.000 syuhada dan ratusan ribu lainnya terluka di jalur Gaza. Sementara Yaman terus bergolak dan juga dunia-dunia di sekitarnya macam meneng-meneng baik kata orang sini ya. Apa yang Dr. Sarbini lihat? Tafadhal, Dok. Ya, Ihsan, pertama saya coba untuk menganalisa yang pertama, Pak Ihsan, masalah penangkapan demonstrasi yang ada di Barat. Sebenarnya kita lihat bahwa cerita ini bukan cerita baru, Pak Ihsan. Dari sejak lama orang PE ini memang ada kolaborasi, ada hubungan gelap maupun setengah terang dengan Israel. Dan kita lihat beberapa camp yang di Jenin, Nablus, Bukarem yang diserang 6 bulan yang lalu oleh pihak otoritas Palestina dengan alasan bahwa di situ ada kriminal-kriminal yang dibiayai oleh Iran. Nah, ketika pertemuan di puncak, Pak Ihsan, saya bertanya pada dubes Palestina, kenapa ini terjadi? Saya katakan beliau, dengan nggak susah dia menjawab bahwa ini semua diputarbalikkan fakta oleh media. Sebenarnya yang ditangkap oleh pihak otoritas atau yang diserang oleh pihak otoritas adalah memang orang-orang yang berafiliasi ke Iran dengan alasan-alasan yang menurut saya itu ya kita bukan orang bodoh lah dengan alasan-alasan dia. Tapi memang ada unsur perpecahan yang sangat luar biasa antara dua kelompok ini. Dan kita ketahui, Pak Ihsan, bahwa pihak ini hengkang dari Gaza tahun 2006 karena ada konflik yang begitu keras antara kedua pihak sehingga Gaza totality itu dikuasai oleh pihak Hamas. Oleh sebab itu dendam-dendam lama ini nggak akan pernah berakhir, walaupun ada solusi, pernah pemilu gagal, ada rencana pemilu yang diinisiasi oleh Saudi Arabia, gagal, Pak Ihsan, diinisiasi oleh China, gagal lagi, Pak Ihsan. Kemudian jika juga mau masuk tapi ini belum ada respon. Itu memang udah seperti itu, ada kolaborasi yang sangat intens antara pihak dengan pihak Israel. Dan antara Gaza siapa yang akan kelola ke depan dan sebagainya, ini juga akan perdebatan internal yang belum ada ujung pangkalnya, Pak Ihsan. Maka ada orang mengatakan bahwa nanti Imam Mahdi lah yang akan menyelesaikan masalah ini, Pak Ihsan. Kalau masih Imam Mahdi akan terus terjadi sampai apapun. Itu satu, Pak Ihsan. Yang kedua, Pak Ihsan, masalah Prabowo, Pak Presiden. Saya menarik gini, ini kan ada sebenarnya bukan cerita baru, Pak Ihsan, rencana ini. Juni 2004 itu sudah ada rencana seperti itu untuk mengevakuasi 1.000 orang korban dari Palestina, khususnya dari Gaza ke Indonesia, dan salah satu rumah sakit yang dipersiapkan, rumah sakit paling besar Sudirman yang ada di daerah Gandul, Pak Ihsan. Dan tapi kan realisasinya ini kan nggak terwujud, Pak Ihsan. Cuma Malaysia yang bisa mengevakuasi sekitar 42 orang korban dari usia 8 bulan sampai 62 tahun, Pak Ihsan. Dan mereka dibawa ke Malaysia. Nah, saya ambil positifnya, Pak Ihsan, bahwa ini adalah rasa empatinya Prabowo terhadap korban di Gaza. Tapi harus ingat bahwa niat baik ini jangan sampai terjebak dengan jebakan Batman, karena memang Israel, kita lihat dengan informasi dari Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel, yang memang sudah ada indikasi untuk melakukan pengosongan Gaza, yang dia berkolaborasi dengan Trump, dan ini jangan sampai terjadi pada kita, Pak Ihsan. Jadi dengan kata-kata Pak Prabowo bahwa ini sementara, 1.000 orang sementara, dan ingat bahwa para warga-warga Gaza yang ada di dunia, hanya di Indonesia, di luar Palestina, mereka kesulitan untuk balik. Misalnya, bagaimana keluhan-keluhan kita dengar dari mahasiswa Palestina yang bersekolah di Indonesia, kemudian mereka akan habis visa pelajaran mereka habis,
mereka kesulitan untuk kembali lagi ke Gaza karena situasi kondisi yang memang sangat tidak memungkinkan mereka kembalikan. Israel juga melarang mereka kembali ke Gaza sehingga mereka luntang-lantung sini, Pak Isan. Nah, coba kita lihat secara realita, Pak Isan, ya. Dari 1.000 orang dibawa ke Indonesia, kemudian dengan sementara, kemudian Israel mengatakan tidak boleh balik lagi. Apa yang akan dilakukan oleh Indonesia? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Dan mereka harus stateless, dan mereka harus membiayai 1.000 orang dengan plus keluarga-keluarganya. Nggak mungkin korban, Pak Isan, keluarga-keluarganya. Dan ini harus dibiayai dengan kondisi defisit APBN, dengan kesulitan ekonomi kita. Ini bisa bertahan sampai kapan? Ini harus dipikirkan juga, Pak Isan. Jangan sampai masuk skenario. Tapi kalau saya boleh menyarankan, Pak Isan, saya menyarankan bahwa maksimalkanlah kapal kesehatan, kapal rumah sakit yang ada di Haris. Itu lebih dekat jaraknya antara Gaza dengan Haris, dan itu mereka bisa bolak-balik. Kemudian ini juga akan lebih manusiawi, misalnya kita tidak masuk dalam jebakan Batman-nya Israel. Saya pikir itu lebih safe daripada misalnya kita mencoba untuk ambil 1.000 orang, misalnya nanti ada gelombang kedua. Ini ketemu pertanyaan besar dari warga kita. Ini apaan nih, Pak Presiden ini? Apakah kita terjebak dengan skenario besar Israel? Ini kan pasti ada pertanyaan itu. Makanya nggak salah Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa kenapa nggak di Gaza aja, tapi Gaza nggak mungkin karena kondisi nggak mungkin kan. Dia, saya pikir di Al-Haris, Pak Isan, di rumah sakit ini saya bisa dimaksimalkan, atau minta hubungan dengan Mesir. Dan dia akan ke Timur Tengah, ketemulah dengan Presiden Mesir. Katakanlah bahwa tolonglah diberikan lahan berapa hektar atau berapa ribu meter untuk kita buat tenda rumah sakit, dan itu bisa mengkonsentrasikan korban-korban luka yang memang nggak bisa diobatin di Gaza, maupun sudah jenuh di rumah sakit di Mesir. Saya pikir ini bisa dilakukan seperti itu, Pak Isan. Memang. Terus yang ketiga, bisa lanjut dong. Terus yang ketiga bisa masalah Houthi, Pak Isan. Houthi ini kan kita lihat bahwa Hizbullah memang kan hari ini kan udah tidak bisa melakukan langkah lebih besar karena memang babak belur betul serangan Israel yang tidak diperkirakan. Dengan jatuhnya asapnya ini kan benar-benar pukulan berat bagi Iran dan bagi Hizbullah. Jadi serangan Israel yang mengakibatkan Hizbullah ini tidak bisa berkutik menimbulkan bahwa salah satu proksi Iran ini kan tidak bisa melakukan upaya-upaya yang maksimal ke Israel. Kemudian bagaimana misalnya pasukan-pasukan ataupun proksi Iran yang ada di Irak pun tidak mampu melakukan serangan-serangan sebelum si Trump jadi presiden, Pak Isan. Nah, Houthi saya pikir ini memang Yaman ini beda, Pak Isan. Saya pikir ini beda Yaman dia. Jadi luar biasa Yaman ini. Jadi ini benar-benar mereka tunjukkan ekstensinya, dan mereka tidak takut dengan ancaman-ancaman Trump, dengan menantang gitu ya. Ini. Ya, saya pikir ini adalah salah satu pendukung besar Palestina yang kita bisa menghargai dan mengapresiasi, dan tanpa ada fatwa jihad dari ulama internasional, Houthi telah menunjukkan jihadnya untuk melawan Israel. Tapi itu solusi yang sangat utama pada hari ini, Pak. Itu yang kita lihat pada kenyataannya. Tapi apa yang Dr. Ben lihat dari perjalanan bangsa Palestina ini? Apakah memang seperti tadi di awal disampaikan menunggu Imam Mahdi, atau ikhtiar-ikhtiar apa yang dilakukan orang yang pernah bersentuhan dengan masyarakat Palestina beberapa tahun ini? Bagaimana, Dr. Ben? Sudah, kalau boleh jujur, Pak Isan, kalau saya boleh jujur ya, bahwa untuk menghadapi solusi ini memang solusi yang ada, solusi memang jihad, Pak Isan, melawan Israel. Nggak ada solusi lain kan. Jadi solusi boikot ekonomi, kemudian retorika manis lainnya itu sebagai pemanis diplomasi aja, Pak Isan. Dan bagi Israel semua tidak ada ketakutan bagi Israel untuk mendengar itu. Demo besar-besar di mana-mana, dan itu bukan berarti tidak efektif, Pak Isan. Ini adalah bentuk daripada ekspresi kita yang tidak bisa kita lakukan lebih dari itu. Dan mana kita lihat bahwa negara-negara Arab pun tidak berani menunjukkan dadanya, dan jelas-jelas di matanya mereka melihat pembantahan itu yang begitu sadis daripada Genghis Khan atau Holocaust Khan ketika menaklukkan Baghdad, Pak Isan. Ini lebih berat dari itu lagi. Walaupun demo besar terjadi di Mesir, nampaknya fatwa ulama ahli sunnah wal jamaah pun ditentang oleh fatwa dari komunitas ulama Al-Azhar sendiri. Ini menjadi ketakutan tersendiri, atau banyak negara tersandra oleh Israel dari geopolitik yang ada gitu? Bagaimana, Dr. Ben?
saya melihat sisi lain, Pak Isan. Ini kan yang Karadhi ya, yang ulama sekjen ulama internasional yang di Qatar itu, ini kan berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin, Pak Isan. Dan ini kan tidak match dengan Al Azhar, Al Azhar khususnya, Pak Isan. Jadi kalau kita udah tahu bahwa akar masalahnya sangat paham, Pak Isan. Kenapa Al Azhar itu kok ada dissenting opinion di dalam hal ini kan, kita bisa paham karena memang dua ini nggak pernah akur, Pak Isan. Kalau kita ambil positifnya, Pak Isan, bahwa fatwa Al Azhar ini kan akan menyesuaikan dengan Mesir kan. Tapi kan dalam Islam kalau kesalahan salah sebuah fatwa kan pahalanya satu, dosa enggak kan. Jadi saya lihat bahwa Al Azhar ini melihat lebih logik, kalaupun mereka misalnya jihad, ya gimana jihadnya kan harus pemerintah, harus negara yang melakukan jihad. Ya kondisi Mesir hari ini pun tidak mampu untuk melakukan lebih action. Jadi kita lihat positifnya seperti itu, Pak Isan. Sementara kekuatan Hamas masih terus menjadi catatan dunia sedemikian kuatnya. Sudah berganti tahun pun roket-roket masih terkirimkan, walaupun Lebanon, Syria, nampaknya Iran atau Houthi ini menggalang jalur dari Afrika, Djibouti, Sudan dan lain-lain menjadi ketakutan tersendiri bagi Israel. Apakah itu yang menjadi tekanan Amerika terhadap Iran, Dr. Ben, yang sekarang ini menjadi permasalahan nuklirnya? Gimana, Dok? Ya, kita harus jujur, Pak Isan, bahwa Iran dia negara yang konsisten pada dalam hal ini. Saya pernah ke Iran, selama di Iran, Pak Isan, itu kalau bisa ceramah-ceramah atau khutbah cuma selalu ada kata-kata gini, Pak Isan, marbar Amerika, marbar Israel, hancurkan Amerika, hancurkan Israel. Itu selalu di tiap-tiap salat di Jumat. Tapi terakhir saya dengar marbar Amerika udah enggak, sekarang marbar Israel yang terus lanjut, Pak Isan. Jadi Al-Quds semua itu kan semua adalah sebuah bentuk dari kreasinya Imam Khomeini, Pak Isan. Dan ini konsisten, mereka konsisten dalam hal ini. Makanya saya pernah mendengar seorang pejuang Palestina mengatakan pada kami, Pak Isan, begini, apakah bantuan ini ke pihak pejuang Palestina tidak akan mengaruhi ideologi kalian dari Sunni ke enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan. Mereka tidak pernah mempengaruhi kami untuk menjadi Syiah, itu enggak pernah. Dan itu adalah memang murni perjuangan. Kami punya perjuangan yang sama, punya musuh bersama, maka kita bersatu. Dan tidak ada karena kayak kami akan bantu Anda karena kayaknya harus Syiah dulu. Dia tidak pernah mengungkapkan seperti itu. Lalu ada orang-orang yang tidak paham masalah, biasa menghembus-hembuskan bahwa Iran ini gimmick segala macam ini itu. Jadi serangan cuma 2 kali, kenapa harus 2 kali, bla bla bla. Tapi kan semua kan ada kalkulasi. Perang ini semua kalkulasi, Pak Isa. Nggak mungkin perang ini brutal, cuma ada kalkulasi. Jadi kalkulasi ini nggak mungkin diungkapkan pada publik kan. Semua ada strategi perang kan nggak semua orang harus tahu, sampaikan. Luar biasa. Sementara tokoh-tokoh Palestina tanggapannya terhadap Indonesia yang Dr. Ben sempat berinteraksi, apa yang mereka lihat dari Indonesia ini? Apakah seperti yang disampaikan oleh keadaan sekarang, Presiden mengambil seribu, atau ada persepsi lain harapan mereka terhadap Indonesia, Dr. Sarbini Abdul Murad? Sebenarnya mereka punya harapan besar, Pak Isan, dengan Indonesia punya harapan besar mereka, karena Indonesia ini kan negara yang zero konflik ya. Artinya dengan Iran kita dekat, dengan Saudi Arabia yang musuh Iran kita dekat, dengan Amerika dekat, dengan Rusia dekat, kita masuk BRICS, masuk OECD. Dan Indonesia ini mudah-mudahan diterima oleh semua. Tapi yang kita berikan ke Palestina, Pak, semestinya kita bisa beli 10, tapi kita baru kasih 5 atau 4, Pak. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita kasih untuk Palestina. Tapi ini yang tidak kita laksanakan lebih maksimal untuk itu. Dan saya lihat bahwa pemimpin Palestina, bagi Hamas, Fatah dan sebagainya, mereka itu menaruh harapan besar. Jadi saya bisa ada pertemuan selalu saya katakan, dan terakhir saya pidato di dubesnya Palestina, saya katakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat memungkinkan, yang sangat punya privilege untuk bisa menyatukan semua faksi-faksi yang ada di Palestina. Itu puncak sebenarnya. Itu puncak daripada diplomasi politik Indonesia untuk Palestina. Tapi ini tidak dilakukan, Pak Isan.
Tapi kita puas dengan di forum-forum internasional, kita bela Palestina, bla 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 bla, bantuan kemanusiaan, bla 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 bla, ada capacity building, bla bla bla. Tapi ini sebenarnya kita bisa, kenapa kita nggak punya konflik dengan mereka? Saya lihat ketika Ahmad Tourisi meninggal, Pak Isan, itu kan faksi-faksi yang ada di Gaza itu semua bertanziah kan, Hamas bertanziah, Gaza, Jihad Islam, PFLP bertanziah. Karena mereka melihat bahwa almarhum ini adalah tokoh kemanusiaan yang sistem membela Palestina. Jadi sebenarnya modal besar ini yang kita lupa, Pak Isan. Nah, apalagi Pak Menlu sekarang ini memang saya belum pernah mendengar beliau visible dengan hal ini, Pak Isan. Iya, harusnya Menteri Luar Negeri itu bukan wakil-wakil ya, dan beda dengan Menteri Luar Negeri yang periode yang lalu, tapi tetaplah kita berharap dan mengingatkan untuk lebih berperan lagi terhadap perjuangan bangsa Palestina. Dr. Ben, apa yang ingin Dr. Ben sampaikan buat pendengar Radio Silaturahim sebagai penutup bincang kita juga pagi hari ini terhadap perjuangan yang nampaknya sebagian orang pun jenuh, sebagian orang lagi masih terus bersemangat. Sejak SD saya ini berkelindan dengan Palestina ini, sampai tua begini masih berguncang terus hati ini katanya. Apa Dr. Ben bisa sampaikan? Silakan, Dok. Saya ingin menyampaikan pada pendengar Rasil bahwa inilah kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa konflik di Palestina udah disampaikan oleh Nabi, yang nantinya ini akan diselesaikan oleh Imam Ali dan Nabi Isa yang akan turun. Tapi sebelumnya kita juga tidak boleh melepas tangan, putus asa, hopeless. Tetap kita membantu dengan apa yang bisa kita lakukan, apakah doa-doa kita atau bantuan-bantuan dana kita kepada mereka, apapun yang bisa kita lakukan, Pak Ihsan. Jadi apakah mengcounter orang-orang yang memang terafiliasi baik pikiran dia, visi mereka ke Israel, juga kita harus lakukan. Jadi kita jangan pernah melupakan tanah suci ini, di para nabi ini. Itu harus lebih dari mencintai tanah air kita, Pak Ihsan. Yang mudah-mudahan dengan kecintaan kita ini, dengan harapan kita bisa ke sana, kita bisa syahid di sana, walaupun tidak bisa kita lakukan lebih dari itu. Allah akan mencatat, Pak Ihsan, adalah amal soleh, amal jihad yang sangat tinggi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Masya Allah. Terima kasih Dr. Sarbini Abdul Murad, pembina Medical Emergency Rescue Committee. Semoga selalu mendapat keberkahan, kesehatan, dan bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum, Dr. Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.